adab BAB dan BAK di WC disebutkan oleh Nabi kamu. Dikatakan oleh Salman, "Na'am. Allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla nastaqbila al-qiblata fil baul wal ghaid wa ala an nastanjiya bi yaminina wa an la nastanjiya bi al-idham." Tentu Nabi telah meriwayatkan kepada kami, menjelaskan kepada kami semua adab di WC, bahwa kita tidak boleh masuk ke WC membelakangi kiblah ataupun menghadap kepada kiblah di saat BAB BAK, dan diajarkan oleh Nabi kita tidak boleh kita membersihkan kotoran dengan tangan kanan, dan tidak boleh juga kita membersihkan kotoran illa bi salasati ahjar, dengan batu yang 3 jika safar, dan tidak boleh dengan tulang. Jelas sekali. Maka ini pun menjadi pendalilan bahwa semua telah dijelaskan. Pertanyaan big question, jika imsak ihtiyati itu menyebabkan seorang menjadi baik agamanya dan menyebabkan masuk kepada surga, maka pasti akan dijelaskan oleh Nabi. Ini dari sudut pandang istihsan fiddin. Maka jawabannya muhdatsah. Dari sudut pandang istihsan fiddin, maka agama ini telah jelas. Inna anzalnahu ilaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Bahwa makna tibyanan likulli syai' adalah perkara yang jelas. Wa nazalna alaikal kitaba tibyanan likulli syai', kata Mujahid, halal dan haram semuanya telah jelas. Dan dari sudut pandang yang kedua sekarang, selesai dari permasalahan ucapan mereka ihtiyat, imsak ihtiyati dari segi ini kan lebih baik daripada tidak dilaksanakan. Kita jawab tadi, segala perkara yang menunjukkan kebaikan telah dijelaskan, dan bahkan Imam Malik berkata berarti kamu telah menuding bahwa Nabi Muhammad telah berkhianat atas risalah, karena tidak disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah imsak ihtiyati, dan kalian mengatakan ini lebih baik dan ini adalah dari agama. Berarti kalian telah menuding bahwa Nabi menyembunyikan imsak ihtiyati bukan dari sunnah, dan kalian mengatakan ini lebih baik. Paham ya wajah pendalilannya? Wajah pendalilan yang kedua, bantahan kepada mereka dari sudut pandang yang lain. Apa itu? Bahwa ibadah kalian tidak diterima karena itu ainil muhdatsat. Apakah telah datang dari Nabi? Perkara itu tidak. Kalau begitu cukup dengan hadis muttafaqun alaih dari Aisyah, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Bahwa apa-apa yang bukan dari ibadah dijadikan ibadah maka tertolak. Dari riwayat Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, dia tertolak. Ini jawaban bagi mereka yang kedua, ibadah kalian imsak ihtiyati tidak ada sunnahnya, dijadikan istihsan fiddin, tertolak, tidak diterima. Agar dipahami oleh mereka kalimat demi kalimat. Tertolak, tidak diterima, dan kuping mereka akan panas kita katakan bid'ah muhdatsah, bid'ah dhalalah, kullu dhalalatin finnar di riwayat Muslim. Maka inilah jawaban dari sudut pandang yang kedua. Jawaban dari sudut pandang yang ketiga lebih kompleks sekali. Apa itu? Masuk kepada kaidah tentang permasalahan contradiction antara sunnah dengan bid'ah. Consequence between sunnah and bid'ah. Apa itu? Jika seseorang melaksanakan suatu kebid'ahan, maka konsekuensinya akan ada sunnah-sunnah yang termatikan. Ini kaidah. Dan kebalikannya, barang siapa yang meninggalkan sunnah karena kebodohan, itu sunnah ditinggalkan. Karena kebodohan, terpunahkan. Maka time to the time, year to year ditinggalkan di masjid itu sunnah itu. Akhirnya ada orang yang melaksanakan sunnah itu dianggap salah, dianggap bid'ah. Maka ini bahaya dari sunnah yang termatikan bertahun-tahun dan next generation kita tidak mengetahuinya. Seperti contohnya alhamdulillah di Masjid Muqbil Al-Wadi'i kita melaksanakan sholat di atas sandal. Karena hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dari Shaddad ibnu Aus, sallu fi ni'alikum khaliful yahud. Wahai kaum muslimin, kata Nabi, salatlah dengan sandal-sandal kalian menyelisihi
dari Yahud, di riwayat wan Nasara. Ini sunnah. Karena sunnah ini terpunahkan dari berbagai sebab, mungkin karena tidak sampai ilmu, atau mungkin sampai ilmu tapi susah untuk prakteknya. Akhirnya next generation, anak-anak kecil kita, di saat kita melihat suatu hari imam menggunakan sholat dengan sandal, imam bid'ah, imam sholat pakai sandal, kotor masjid ini, dan sebagainya. Dan itu yang dilakukan apalagi oleh awam. Coba saja ingin terciduk dan ditangkap dan dilempar keluar masjid, cobalah berani sholat pakai sandal di masjid awam. Shaf pertama dekat di belakang imam, Allahu Akbar. Dilihat pakai sandal, langsung kanan kiri belakang menangkapnya, bem, keluar. Kenapa? Bid'ah. Bid'ah. Maulid Nabi bukan bid'ah, tapi sunnah menjadi bid'ah karena termatikan. Maka please, jika mampu kita melaksanakan apa saja seperti tadi, melaksanakan takbirat, suara yang tinggi didengar, laksanakan. Karena nanti kalau kita terus seperti itu, next generation kita, anak-anak akan menganggap di saat imam membaca subhanallah, subhanallah, atau Allahu Akbar, astagfirullah, astagfirullah, bid'ah, kayak masjid awam sebelah bid'ah. Baca zikir teriak-teriak. Dipikirnya seperti itu, padahal dia sunnah seperti hadis Ibnu Abbas yang kami sebutkan dan contoh yang lainnya. Dari segi ini pun sama. Konsekuensi, barang siapa yang menghidupkan bid'ah akan termatikan sunnah. Ucapan siapa? Ucapan asalnya Nabi. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Maka alaikum bisunnati, wajib bagi kalian untuk menghidupkan sunnah. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, konsekuensinya mematikan bid'ah. Itu pekerjaan kita ahli sunnah. Hidupkan sunnah, matikan bid'ah. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Abi Daud dan yang lainnya dari Irbad ibni Sariyah, dari jalan Hujr ibnu Hujr an Irbad ibni Sariyah, Hujr ibnu Hujr majhul. Dan datang riwayat yang kedua dari Abdurrahman ibni Amr As-Sulami, dari Irbad ibni Sariyah, dan Irbad periwayatannya dari Abdurrahman ibni Amr As-Sulami juga majhul. Dari dua riwayat ini bisa naik kepada Hasan li Ghairi. Hasan li Ghairi bisa diamalkan. Maka di dalam hadis yang kami sebutkan dalil bahwa kehidupan kita sebagai ahli sunnah, hidupkan sunnah, konsekuensinya mematikan bid'ah. Namun barang siapa yang menghidupkan bid'ah seperti tadi, bid'ah hasanah, seperti imsak ihtiyati, maka konsekuensinya menghidupkan, mematikan kebid'ahan. Mana dalil? Silahkan. Ada yang punya dalil silahkan, biar saya bisa minum. Dari tadi ingin minum, tidak ada kesempatan. Ayo cepat. Siap, mana dalilnya? Bismillah. Ada dalil? Diriwayatkan oleh seorang salaf, Hasan ibnu Atiyah, berkata, mabtada'a qaumun bid'atan illa rafa'allahu as-sunnah ala hasbi al-bid'ah. Maknanya, tidaklah suatu kaum melaksanakan kebid'ahan kecuali Allah pasti akan mematikan sunnah yang berbanding lurus dengan bid'ah tersebut. Sesuai dengan bid'ahnya, Allah matikan sunnah. Subhanallah. Adab, iqab dari Allah. Lalu siapa Hasan ibnu Atiyah? Seorang perawi dari itba'ut tabi'i yang, ataupun tabi'i shagir yang thiqah. Dan dia qami'ul bidah, dia di zamannya adalah penghidup sunnah seperti kita, dan qami'ul bidah yang memusuhi kelompok ahlul bid'ah. Maka athar ini athar yang dikeluarkan oleh kutub al-aqidah seperti al-Ajuri, seperti Ibnu Battah dan yang lainnya. Maka athar ini sanadnya sahih. Maka di dalam athar ini yang maknanya sangat dalam, mabtada'a qaumun bid'atan illa rafa'allahu sunnah kamitsli ha. Maknanya, tidaklah suatu kaum melaksanakan kebid'ahan kecuali Allah mengangkat sunnah, dimatikan sesuai kebid'ahan tersebut.
Ucapan ini kita praktekkan dengan keadaan yang ada dari imsak al-ihtiyati, karena kita sepakat itu bid'ah muhdatsah. Barang siapa dari kaum muslimin yang melaksanakan kebid'ahan imsak al-ihtiyati, bid'ah ini dianggap sunnah, maka ucapan Hasan Ibnu Atiyah, barang siapa suatu kaum menghidupkan kebid'ahan, Allah akan mengiqab kaum itu dengan mematikan sunnah. Sekarang big question, mana sunnah yang termatikan dengan adanya kebid'ahan imsak ihtiyati ini? Ada bahkan dua sunnah. Sunnah yang pertama mengakhirkan sahur seperti hadis Anas dan Zaid ibnu Thabit yang muttafaqun alaih, di mana Anas menanyakan kepada Zaid yang makan bersama sahur bersama Nabi, kam kana miqdar as-sahur ila salah, qala qadru khamsina ayah. Bagaimana jarak rentang waktu kita sahur yang disunahkan tadi kamu dengan Nabi sahur, kemudian Nabi berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat, berapa waktu? 50 ayat, sekitar 1/4 jam. Maka 1/4 jam sunnah yang muttafaqun alaih dari dua sahabat ini, dari Anas dan Zaid ibnu Thabit, hilang, sirna, terpunahkan gara-gara kita menghidupkan bid'ah imsak ihtiyati. Semua orang meninggalkan meja makan 15 menit sebelum adzan, maka sunnah mengakhirkan sahur hilang dengan kebid'ahan tadi. Paham apa tidak? Paham ya semuanya? Ini sesuai dengan kaidah tadi. Lalu sunnah yang kedua mana? Sunnah ar-rukhsah. Allah memberikan rukhsah. Barang siapa yang terlambat, karena sunnahnya tadi makan sahur itu diakhirkan, kemudian ada yang terlambat 5 menit baru bangun misalnya, atau dia tidak terlambat setengah jam dia makan, namun seperti di Sumatera Barat semua makanan pedas, rendang pedas, gulai ayam pedas, maka dia makan pedas. Cari air, pas mencari air baru buka tutup botolnya ataupun tutup gelasnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagaimana? Dilempar botolnya dan apa yang ada di mulut dimuntahkan, gimana? Jawabnya apa? Diminum, seperti ini. Akhirnya bisa minum lagi. Maka hadis ini jelas termatikan, termusnahkan, dan bahkan terpunahkan. Hadis ini barakallahu fikum datang dari berbagai jalan, telah kita bahas di Pinrang di sifat sahur. Silahkan merujuk ke YouTube ada, ataupun ke rekaman. Telah kita pelajari bahwa dari sunnah kita melaksanakan ambil rukhsah bagi mereka yang terlambat sahur, di saat ingin minum atau baru minum sedikit, di mulut masih ada, didengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka jangan memuntahkan yang ada di mulut, dan jangan dilemparkan botol ataupun mangkuk ataupun gelasnya, tapi minumlah, selesaikan hajatnya. Ini rukhsah dari Allah dan dari Rasulnya. Mana dalilnya? Pertama, diriwayatkan Imam Abi Daud dari Abi Hurairah, yang diucapkan dari Nabi, kata Abu Hurairah, namun yang rajih ucapan Abu Hurairah, idza sami'a ahadukumun nida wal ina fi yadi ahadikum fala yada'hu. Maka jika seorang mendengar adzan dan di tangannya ada air, baik mangkok ataupun gelas, maka jangan dibuang. Walakin an yaqdiya hajatahu, agar dia menyelesaikan hajatnya. Ini hadis datang dari Sunan Abi Daud dari Abi Hurairah dari Nabi, yang rajih ucapan Abi Daud, ucapan Abu Hurairah, ucapan sahabi dinamakan mauquf di ilmi mustalahil hadis. Maka hadis ini meskipun mauquf ucapan Abi Hurairah, namun hukumnya marfu karena datang berbagai jalan. Kemudian jalan yang kedua datang dari Abi Umamah yang sanadnya hasan. Berkata Abu Umamah, kami sahur bersama Umar dan Nabi Muhammad. Maka di saat terdengar adzan, wallahu a'lam, mungkin Umar belum minum, maka Umar di tangannya gelas
Kemudian diserukan adzan, adzannya Ibnu Ummi Maktum yang kedua. Maka haram untuk makan dan minum. Maka dia minta izin kepada Nabi karena mungkin belum minum. Di hatinya, aduh ini belum minum, haus dan sebagainya. Maka dia minta izin kepada Nabi, ya Rasulullah asrabuha. Maka berkata Abu Umamah, Nabi mengatakan fal yasrob fasyaribah, fasyaribah. Maka minta izin Umar, ya Rasulullah aku minum. Karena sudah adzan dan dia ada di tangan, pingin menyelesaikan kenikmatan yang Allah berikan itu. Diizinkan oleh Nabi. Kata Abu Umamah fal yasrob. Kata Abu Umamah, Nabi mengatakan agar minumlah. Maka diminumlah oleh Umar. Hadis ini pun bisa menguatkan hadis Abi Hurairah tadi. Datang dari dua sahabat. Sahabat yang ketiga datang dari Jabir. Di sini kisahnya datang tabi'in murid Jabir kepada Jabir. Wahai Jabir ibn Abdullah, seseorang sami'a an-nida wal ina fi yadih. Bahwa seorang mendengar adzan dan dia lagi minum. Baik sop berupa marok ataupun sop ataupun air minum. Maka apakah boleh? Berkata Jabir, kunna jalasna ma'a Rasulillah wa tanaqasna 'anil maudhu faqala na'am. Bahwa kami dulu menanyakan perkara ini kepada Nabi dan Nabi mengatakan boleh, na'am, iya, boleh. 3 hadis nih. Hadis yang keempat dari Hasan Al-Basri dari Nabi. Maka Hasan Al-Basri tabi'i meriwayatkan dari Nabi berarti mursal, berarti dhaif. Sama lafadznya, idza sami'a ahadukum nida wal ina fi yadi ahadikum fala yada'hu walakin an yaqdiya hajatahu. Seseorang jika mendengar adzan dan di tangannya ada air, ada sop, ada gelas, maka jangan dibuang dan yang di mulut jangan dimuntahkan, tetapi selesaikanlah hajatnya. Dari 4 riwayat ini para ulama mensahihkan, seperti Syekh Al-Albani rahimahullah di As-Sahihah mensahihkannya. Dan itu yang zahirnya dilakukan oleh Syekh kami dengan santri-santrinya, sehingga kami dari bukti santrinya mengetahui itu dari sunnah. Maka sunnah ini dari hadis yang sahih menjadi musnah the next generation kita yang diajari oleh orang-orang awam tanpa dalil, imsak berhenti 15 menit. Maka 2 sunnah termatikan. Sunnah mengakhirkan sahur di 15 menit itu hilang, sehingga makan sahur 1 jam, setengah jam sebelum dari waktu adzan. Bukan sunnah. Yang kedua, sunnah rukhsah bagi mereka orang-orang yang terlambat minum ataupun makan coto Makassar, dimakan dagingnya dulu karena waktu, sisanya sop. Sudah adzan, waduh sopnya ini berkhasiat tinggi, menyehatkan badan. Gimana mau minum? Sudah adzan. Seperti itu. Maka minumlah. Sunnah rukhsah ini jelas musnah dan terpunahkan bagai binatang-binatang yang langka yang punah. Maka sunnah ini punah karena apa? Kebid'ahan tadi menjauhkan manusia dari meja makannya 15 menit sebelum waktu diharamkan dengan adzan. Maka 2 sunnah termatikan gara-gara menghidupkan kebid'ahan. Maka ini jawaban yang 3 dari berbagai sudut pandang. Pertama, sudut pandang bahwa mereka menganggap ini adalah dari agama, telah kita bantah. Yang kedua, ibadah mereka dipikirnya diterima, kita jawab mardud, tertolak seperti hadis Aisyah. Dan yang ketiga, dari sudut pandang yang ketiga, mereka menghidupkan kebid'ahan, mengkonsekuensikan mereka mematikan sunnah-sunnah dan 2 sunnah yang termatikan. Di sini yang jelas. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Alhamdulillah kita hanya belajar 15 menit saja. Setelah